Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahib warna ingkang kaula mulyakaken, meneruskan pengajian kita tentang masalah al-adab ma'allah. Imamuna Al-Ghazali memetakan adab ma'allah itu ada 14. Yang ke-12 adalah al-khudu' tahtal haibah ma'allah. Kula kalian panjenengan harus benar-benar khudu', andap asor, merendah diri di depan Allah, merendah diri di depan haibahnya Allah. Kula kalian panjenengan harus mempunyai pendapat, mempunyai i'tiqad bahwa Allah di atas segalanya. Allah adalah zat yang paling wibawa di antara orang-orang yang wibawa. Allah adalah orang yang paling mulia. Allah adalah zat yang paling mulia di antara orang-orang yang mulia. Kula kalian panjenengan harus benar-benar merendah diri, andap asor, merasa kecil di depan Allah. Karena pada hakikatnya kula kalian panjenengan niku boten enten napa-napane. Sedangkan Allah adalah zat yang akan kekal, adalah zat yang kekal selama-lamanya, abadal abidin, selama-lamanya. Menawi kula kalian panjenengan para sahib warna ingkang kaula mulyakaken, umur kita ini cuman seberapa? Kalau menurut standar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, swidak telu. Lah kula kalian panjenengan umpamane umure 50. Katinang swidak telu lak kurang 13 tahun. Nggih napa nggih? Sangat singkat sekali. Wa umruna naqisun fi kulli yaum. Umur kita selalu berkurang dan berkurang. Al-umru qalilun wal amalu kathir. Al-umru qasirun wal amalu kathir. Umur kita sedikit sekali, sementara cita-cita kita terlalu banyak. Tidak sebanding dengan umur kita. Pramila kula kalian panjenengan jangan terlalu banyak tulul amal, planning-planning yang tidak bermanfaat, harapan-harapan yang tidak bermanfaat. Hendaklah kula kalian panjenengan jangan terlalu banyak planning-planning yang tidak bermanfaat. Kita harus benar-benar konsentrasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara adabiyah itu kita harus benar-benar al-khudu' tahtal haibah ma'allah. Kita harus merendah diri di depan haibahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas adabiyah yang ketiga adalah al-inkisar fil qalbi tahtal haya. Kita harus merasa malu kepada Allah, merasa muraqabah kepada Allah, merasa dipantau. Gerak-gerik kita selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menawi kula kalian panjenengan merasa selalu dipantau, insyaallah hidup kita akan damai, hidup kita akan terarah, dan kita akan mendapatkan ridho Allah. Amin. Allahumma amin. Ketika kita berjalan, kita merasa dipantau oleh Allah. Apalagi ketika kita beribadah, ketika kita bekerja, ketika kita mau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ya Allah, Allah tahu, Allah iku ngerti aku ngene, wurung maneh gak ngelakoni pekerjaan iku. Mergo dilarang kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak jadi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah karena merasa muraqabah, merasa selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita selalu muraqabah, selalu merasa dipantau oleh Allah, maka haliah kita sehari-hari insyaallah akan mendapatkan ridhonya Allah. Amin. Allahumma amin. Sahib warna ingkang kaula mulyakaken, selanjutnya adabiyah ma'allah yang ke-14 adalah as-sukun ala hiyalil kasbi thiqatan bid-dhaman ay bidhamanillah fi rizqika. Kula kalian panjenengan hendaknya merasa tenang terhadap hayalil kasab, merasa tenang terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sudah ditentukan oleh Allah, terhadap rizki
terhadap tanggungannya Allah, bidomanillah fi rizkika. Kula kalian panjenengan diparingi rezeki sak menten nggih nrimo, dikek rezeki sak menten nggih nrimo. 1 hari 2 hari diberi penghasilan, setelah bekerja diberi penghasilan yang insya Allah cukup dalam 1 hari 1 malam. Itulah yang terbaik. Dan kita harus benar-benar bersyukur kepada Allah dan benar-benar percaya bahwa rizki kita sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pramila kula kalian panjenengan, di antara himbauan ulama-ulama sufin, kita memang harus benar-benar zuhud, tidak cinta dunia. Dalam artian kula kalian panjenengan ada ta'alluqi qalbina ala dunya. Hati kita, hati kula kalian panjenengan boten enten kumantel rasa cinta terhadap dunia. Tapi sohib warna kula kalian panjenengan jangan salah faham bahwa zuhud itu bukan berarti kita harus miskin. Karena apa? Karena ulama-ulama terdahulu banyak ulama-ulama zuhud yang benar-benar kaya. Seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili, dan ulama-ulama yang lain. Semuanya kaya-kaya. Akan tetapi dia adalah minaz zahidin, termasuk ulama-ulama yang zuhud, ulama-ulama yang tidak cinta dunia. Karena pada hakikatnya zuhud adalah huwa faqdu alaqatil qalbi bil mal. Ialah itu tidak adanya kumanteli ati kula kalian panjenengan tidak ada rasa senang sedikit pun terhadap dunia. Walaisa huwa faqdul mal. Bukan berarti kula kalian panjenengan itu tidak punya harta. Jangan mengartikan zuhud itu mobil sampean kudu didol, lek duwe sepeda motor didol, ganti sepeda pancal. Lek biasa lek duwe dunya, duwe lemah sak hektar kudu didol kabeh, sak cukupe mangan. Bukan seperti itu zuhud itu. Zuhud itu adalah faqdu ala qatil qalbi bil mal. Hati kita tidak ada rasa cinta sekalipun terhadap dunia. Pramila Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang notabene adalah ulama besar, waliyun min auliya'illahi ta'ala, seorang yang kaya raya, tapi hatinya tidak ada sedikit pun merasa cinta kepada dunia, sehingga dunia selalu datang kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lek tiyang mboten seneng pancen ngoten. Sami kalian tiyang sakit sohib warna. Tiyang sakit niku tangga-tanggane, keluargane gak arep apel, gak arep kelengkeng, gak arep panganan-panganan enak, tambah diteri. Gak mikir duit, gak mikir opo, tambah diamplopi. Mergo opo? Karena memang orang sakit itu sudah tidak mau apa-apa lagi. Tapi justru kok semakin banyak orang yang memberi. Sami kalian meniko, kalau hati kita memang benar-benar bersih, tidak ada alaqatil qalbi bid dunya, hati kita tidak selalu kumantel kalian dunyo, insyaallah dunyo niku mara teng kula kalian panjenengan. Amin Allahumma. Saya ulangi lagi, walaisa huwa faqdul mal. Zuhud itu bukan berarti kula kalian panjenengan niku mboten enten dunyane. Zuhud itu bukan berarti kita harus miskin. Fala tadhunnu anna nabiyallah Sulaiman alaihi wa ala nabiyina sholatu wassalam lam yakun zahidan fid dunya. Jangan kamu menyangka bahwa Nabi Sulaiman itu bukan zuhud. Nabi Sulaiman niku sugih sohib warna. Seorang raja, dia raja di raja. Dunya niku wata estu, prajurite kata. Bahkan Ratu Bilqis begitu terpesona, begitu terperanjak, kagum akan kekayaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Tapi walaupun dia itu orang kaya, raja, seorang raja yang kaya, bukan berarti lam yakun zahidan fid dunya, bukan berarti dia itu tidak zuhud. Bal huwa azhaduz zahidin, melainkan Nabi Sulaiman mempunyai pangkat azhaduz zahidin. Dia itu orang yang paling zuhud di antara orang-orang yang zuhud. Kenapa? Idz kana ya'kul khubzasy syair wa yud'imul khalqa ladzidal at'imah. Keranten Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, dia makannya ya'kulul khubzasy syair, mangane dhewe niku sohib warna, dia selalu mangan
panganan sing mboten enak, sego jagung. Awake dhewe masih dunyane niku kathah, tapi mangane niku mangani mboten sae. Justru wa yut'imul khalqa ladzidal at'imah, justru makanan-makanan yang dia miliki, makanan-makanan enak yang dia miliki, dia suguhkan untuk rakyatnya. Dia suguhkan untuk umat dan makhluk Allah. Wa hadza min a'zamiz zuhud, sehingga ini adalah min a'zamiz zuhud. Nabi Sulaiman adalah azhaduz zahidin, termasuk orang zuhud di antara orang-orang yang zuhud. Niki termasuk zuhud tingkat tinggi. Dunia apalah artinya dunia yang dia miliki? Dunyane kathah, napa mawon sing boten enten. Makanan-makanan yang enak, minuman-minuman yang lezat, fasilitas tempat, kamar dan lain sebagainya, dengan prajurit yang banyak, dengan fasilitas yang super megah. Tapi di dalam hatinya Nabi Sulaiman tidak ada sedikit pun rasa cinta terhadap dunia. Mboten wonten seneng teng dunya niku, mboten wonten. Bahkan dia sendiri seperti lilin yang menerangi orang lain, tapi dia sendiri sengsara. Buktinya apa? Dia makan dengan makanan yang tidak enak. Di depan makanan, di tengah-tengah makanan yang begitu banyak, di tengah-tengah makanan yang begitu lezat, minuman yang begitu segar, tapi dia sendiri justru mboten nedha napa-napa, mangani sego jagung. Sing sego punel diparingaken teng rakyate. Makanan-makanan enaknya diberikan kepada makhluk dan umatnya. Begitulah hakikat daripada zuhud, ialah itu faqdu alaqatil qalbi bil mal. Kulo kalian panjenengan tidak merasa senang terhadap dunia yang kita miliki. Pramila kulo guru kulo Kiai Hamim Jazuli Ploso Kediri, beliau selalu berdoa di dalam satu acara ketika ada zikrul ghafilin para sohiparna. Dia selalu berdoa, Allahumma ja'alid dunya tahta aydina wa la taj'alna fi qulubina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Niki dungane Yai Hamim Jazuli sohiparna. Allahumma ja'alid dunya tahta aidina, ya Allah, jadikanlah dunia di dalam tanganku. Ya Allah, sugihno kula ya Allah. Niku dungane Gus Hamim, Gus Mik donga mekaten, ya Allah, sugihno kula ya Allah. Berilah dunia, ya Allah, dunia dalam genggamanku. Jadikanlah dunia dalam genggamanku, tapi wala taj'alha fi qulubina, tapi jangan jadikan dunia itu di dalam hatiku. Artinya ya nopo? Doanya dia selalu berdoa muga-muga dunya niku tetep kula kalian panjenengan dadi tiyang ingkang sugih ben marem, tapi jangan sampai dunia itu mempengaruhi hati kita wusul ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala taj'alid dunya akbar hammina, dan ya Allah, jangan kau jadikan dunia itu tujuan kita. Wala mablagha ilmina, dan jangan kamu jadikan finish tujuan kita. Pramila kula kalian panjenengan boleh menjadi orang kaya, boleh dunia kita banyak, mobil kata, dunyane kata, sawai kata, umai kata, bojone kata, nggih mboten napa-napa. Tapi kula kalian panjenengan sudah tidak memikirkan lagi tentang dunia itu. Faqdu alaqatil qalbi bil mal. Hati kita sudah tidak ada kumantil rasa senang kepada dunia kita. Tapi walaisa huwa faqdul mal, bukan berarti kula kalian panjenengan mboten enten dunya gak seneng. Napa? Bukan berarti kula kalian panjenengan tidak harus miskin. Bukan berarti tidak harus tidak punya uang, akan tetapi lebih konsen kepada penataan hati. Hati kita ditata agar supaya tidak cinta dunia. Sing bener niku ya napa sohibarna? Kata Asy-Syaikh Al-Irbili di dalam kitab Tanwirul Qulub dijelaskan, fa'alal abdi ayyazhuda fid dunya bi alla yafraha bil maujud wala yahzuna alal mafqud. Sing bener niki makaten, bentuk daripada zuhud kita
bentuk daripada kita ini seorang zahid adalah kewajiban bagi seorang hamba ayazhida fid dunya. Harus punya rasa zuhud kepada dunia, tidak senang terhadap dunia. Seperti apa orang yang tidak senang kepada dunia itu? Bi alla yafraha bil maujud. Kulo kalian panjenengan mboten merasa senang, tidak kaget, tak tekerjet bil maujud dengan apa yang dibeli oleh Allah. Dikek sawah 1 hektar nggih mboten kaget. Bi alla yafraha nggih mboten seneng, biasa mawon. Duwe Alphard 5, duwe Valfire 5, duwe kendaraan-kendaraan sing akeh nggih mboten kaget. Nggih mboten seneng nggih biasa mawon. Inilah orang-orang yang zahid seperti itu. Wala yahzina anil mahfuf anil maf'alal mafqud, dan juga dia tidak merasa sedih ketika barangnya hilang. Dia tidak merasa kaget, dia tidak merasa bersedih ketika dunianya hilang. Ono ka ono mboten enten bedane. Nah, inilah hakikat daripada orang yang zuhud, orang yang sengit, orang yang tidak senang terhadap dunia. Diberi oleh Allah dunia biasa-biasa saja. Diparingi dunya nggih biasa. Mungkin mboten seneng, mboten kaget. Lah asline kula kalian panjenengan niku Sohib Parna, apa yang mau kita andalkan sebenarnya? Semuanya itu minallah. Dunya kula kalian panjenengan itu hanya miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mati semuanya akan ditinggalkan. Dunia kita akan ditinggalkan, mobil kita akan ditinggalkan, bahkan istri kita akan diganti oleh orang lain. Anak-anak kita semuanya ditinggalkan. Hanya satu yang tidak ditinggalkan, yaitu amal-amal ibadah kita. Amal-amal kita apakah diterima oleh Allah? Kita tidak pernah tahu. Kita hanya menjalankan perintah Allah, sesuai perintah Allah, sesuai syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sohib Parna ingkang kaula mulyakaken, sebenarnya kalau kita mengacu kepada hikayah-hikayah ulama unas salaf, hikayah-hikayah terlebih-lebih cerita daripada ceritanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lek urusan dunia niku Masya Allah. Sohib Parna Rasulullah selalu berdoa, ya Allah, Allahumma ja'alni miskinan. Mboten kewalik tah kali zaman sak mangkin. Rasulullah niku selalu berdoa, ya Allah jadikan aku seorang miskin. Ya Allah melaratno kula ya Allah. Itu doa Rasulullah. Bahkan ada satu cerita dakhala Umar radhiyallahu anhu anin Nabi wa huwa ala hasirin. Waqad atharu bi jambihi syarif. Ya Allah, pada suatu saat Sayyidina Umar bin Khattab masuk ke ruangannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak terasa, tanpa sengaja Sayyidina Umar melihat ala hasirin waqad atharu bi jambihi syarif, gegere lambungi pinggiri lempeani Kanjeng Nabi niku ono bekasi kloso. Tadi ngecap ono dek pipi ini, ngecap ono dek lambung ini ki poro sederek-sederek Sohib Parna. Mboten kados sak mangkin kula kalian panjenengan tidurnya di spring bed, di kasur yang enak. Tapi kalau Rasulullah dulu, subhanallah, begitu tidak senangnya kepada dunia, pancen mboten wonten singen sampai tilem tangi-tangi ini ngecap ono kloso. Ono gambar kloso nimbul ono pipi ni ono di badane Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat keadaan seperti itu, fabaka Umar radhiyallahu anhu, maka menangislah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nangis terseduh-seduh melihat keadaan Rasulullah menikah. Sehingga qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yubkika ya Umar. Umar, opo sampean kok nangis? Opo sampean kok nyebabno nangis opo? Enggak ono opo-opo. Sayyidina Umar menjawab, qala dzakartu Kisra wa Qaisar
wa ma huma fihi minad dunya wa anta ya Rasulullah qad athara bi jambikal khasir. Wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Umar, saya ingat terhadap Raja Kisra dan Qaisar. Kula niki bandingaken teng Raja Kisra mbek Qaisar. Wa ma huma fihi minad dunya, kedua-duanya itu bergelimang harta dan dunia. Dunyane kata Rasulullah Raja Qaisar mbek Raja Kisra niku, dia bergelimang harta, tidur di kasur yang enak, tidur di atas dipan yang enak, makanan dengan makanan yang lezat, minuman dengan minuman yang menyegarkan, bergelimang dengan harta dan dunia. Wa anta ya Rasulullah, padahal panjenengan, sedangkan panjenengan qad atharu bi jambil khasir, panjenengan tilem wonten kloso, ngecap wonten badane panjenengan ya Rasulullah. Kula boten tega, padahal panjenengan niku pangkate Rasulullah, Nabiullah, seorang nabi, seorang utusan Rasulullah, jauh di atas pangkatnya Raja Qaisar dan Raja Kisra. Kalau Raja Qaisar dan Raja Kisra hanya seorang manusia biasa, bukan utusan Allah, tapi dia bergelimang dengan dunia dan harta, tidur dengan tidur yang serba mewah, makan dengan makanan yang serba mewah. Justru panjenengan dengan pangkat Rasulullah, dengan pangkat Nabiullah dan pangkat Habibullah, tidur tilem wonten dik kloso, ngecap timbul wonten badani panjenengan klosone ya Rasulullah. Tapi Rasulullah tersenyum sehingga beliau menjawab dengan lemah lembut kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulaika qaumun ujjilat lahum tayyibatuhum fi hayatihim ad-dunya wa nahnu qaumun ukhirat lana tayyibatina fil akhirah. Sayyidina Umar, raja-raja Kisra, Qaisar dan raja-raja yang lain itu ikuti jamak takdim ana dik dunya. Ujjilat lahum tayyibatuhum fi hayatihim ad-dunya, deke dikeke dik dunya, didhisikno kesenangan-kesenangan yang ada di dunia. Wa nahnu qaumun, sedangkan kita ini panjenengan dan sahabat-sahabat yang lain, qaumun ukhirat lana thayyibatuna fil akhirah, sedangkan nikmat kita masih diakhirkan, besok balasannya oleh Allah berada di akhirat. Muga-muga kula kalian panjenengan sohib warna, teman-teman yang fakir, teman-teman yang miskin, teman-teman yang notabene tidak mempunyai harta sama sekali, sak cukupi mangan sedina sewengi, tidak bisa menabung, tidak mempunyai dunia, tapi insya Allah kata Rasulullah, besok di akhirat kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan masuk kepada surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Sohib warna ingkang kaula mulyakaken, begitulah dunia. Ad-dunya jifah, dunia itu bagaikan batang. Kula kalian panjenengan niku jangan terlalu senang terhadap dunia, tapi bukan berarti kita harus miskin. Kula balik maneh, zuhud niku bukan berarti kula kalian panjenengan tidak harus miskin, tidak harus tidak punya uang. Kaya mboten napa-napa, hartane berlimpah tidak ada masalah, tapi hati kita jangan sampai punya ta'alluq bid dunya. Hati kita jangan sampai ada kurmenteke ati, ta'alluq kumantele ati terhadap terhadap senangnya kita terhadap dunia, sehingga senangnya kita terhadap dunia menyebabkan kita mahjub, terhalang-halangi wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah niku sahibanna ingkang kaula mulyakaken, walaupun dia itu selalu berdoa di dalam sela-sela doanya, Allahumma ja'alni miskinan, ya Allah dadekno kula tiyang miskin ya Allah. Padahal Rasulullah wa afdalu ahwalihi sallallahu alaihi wasallam al-halatul lati tawaffahu Allahu alaiha wa kanat tilkal hala ala ghayatin min ghinahu sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah niku asline kaya sahibarna. Beliau itu kaya sebelum wafat,
Wa kanat tilkal hala ala ghayatin min ghinahu sallallahu alaihi wasallam. Sebelum wafat selang beberapa bulan atau beberapa tahun, Rasulullah kaya, benar-benar kaya. Dia sebelum wafat kaya, dunianya berlimpah, tapi semuanya itu hanya kepentingan untuk umatnya. Tidak ada rasa senang di dalam hatinya, tidak ada rasa kumantel dumateng dunyo. Semuanya hanya untuk kemaslahatan dunia, hanya untuk kemaslahatan umatnya. Sama dengan Sayyidina Sulaiman alaihissalam, sama dengan Nabi kita Sayyidina Sulaiman alaihissalam. Walaupun dia raja yang begitu kaya raya, raja yang bergelimang harta, tapi dia sendiri tidak memikirkan dunia, justru yang dimakan sendiri. Minnal khubzis syair, dari makanan-makanan yang tidak enak, sedangkan makanan-makanan yang enaknya dibagikan semua kepada rakyatnya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga seperti itu. Dia sudah tidak mikir apa-apa tentang dunia. Hatinya hanya wusul kepada Allah. Dia selalu di dalam ucapannya selalu berkata ummati, ummati. Sebelum wafat dia juga selalu berkata ummati, ummati, umatku, umatku. Yang dipikirkan itu hanyalah umat. Sohib warna umat, umat. Mboten mikir nopo-nopo. Ummati, ummati. Pramila kula kalian panjenengan, mari kita tata hati kita. Monggo kula kalian panjenengan ditoto ati kula kalian panjenengan. Balik maneh nang keterangan sing awal, adab ma Allah as-sukun ala hiyal kasab. Kula kalian panjenengan menerima terhadap kasab, juga punya i'tikad bahwa semuanya adalah thiqatan bidhaman. Kula kalian panjenengan percaya dengan bidhamanillah fi rizqika. Rezeki kita sudah ditata oleh Allah. Rezeki kita sudah diatur awalan wa akhiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau hati kita sudah percaya dengan itu, insya Allah kula kalian panjenengan akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sohi pernah ingkang kaula mulyakaken, mekaten ingkang kula sampaiaken, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.